المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد. Alhamdulillah, pagi ini dengan rahmat hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hadir ke majelis ilmu ini. Kita berharap pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah dan dinilai pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sangat dihormati dan kita muliakan Ustaz Haji Ahmad Budiman Yaksirwa yang selalu menjadi bersama kita. Seterusnya Bapak dan Ibu karyawan, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sembari kita mengingat untuk ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita mohonkan pada Ustaz menyampaikan kajian di hadapan kita bersama pagi ini, dan insya Allah nanti jam 9 kurang 10 menit insya Allah akan ada sosialisasi dari Universitas Muhammad Nadir. Bapak Ibu berbahagia, selanjutnya kita mohonkan pada Ustaz Haji Ahmad Budiman Yaksirwa. Ustaz, jadi kayak ke korban bahas tentang korban sesat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat bagi menampaknya, Bu. Dingin tadi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jamaah kajian duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada pernah henti dan putus-putusnya mencurahkan segenap nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Dan di antara nikmat terbesar yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang adalah masih Allah titipkan kepada kita nikmat kehidupan yang dengannya alhamdulillah masih tergerak juga hati kita pada hari ini untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang kita ke rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka menuntut ilmu agamanya. Seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini semakin mempermudah dan memperdekat langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian salawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kepada beliau dan dengan senantiasa berusaha istiqamah mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan,
Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang menjadi pertanyaan dari hadis ini adalah, kalaulah menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban, yang menjadi pertanyaan, ilmu apa kira-kira yang wajib dipelajari oleh setiap muslim? Kira-kira ilmu apa? Ilmu A. Pertanyaan kemudian, dari sekian banyak ilmu agama itu mana yang wajib kita ketahui dan kita pelajari? Boleh. Fikih boleh. Akidah boleh. Al-Quran boleh. Hadis. Ada masalah model itu. Dalam Islam, kalau dikatakan wajib berarti mengerjakannya dapat pahala, meninggalkannya dosa. Lalu kalau seandainya ditanyakan kepada Allah, lah tak pelajari sebenarnya itu. Kalau mau itu wajib, ditanya ada soal. Iya. Tapi coba bayangkan ibu dan bapak, tidak semua kita berkesempatan dan punya waktu luang untuk mempelajari itu. Kalau seandainya nanti sedunia wajib belajar agama, wajib belajar fikih, wajib belajar hadis, tafsir, Al-Quran, kemudian ada usul fikih, bahasa Arab, tidak ada yang belajar kedokteran. Ya, tidak ada yang belajar keperawatan. Maka para ulama menjelaskan kepada kita, yang wajib dipelajari bagi setiap muslim adalah ilmu yang paling dibutuhkannya di saat itu. Contoh misalkan ada anak awak baru balik ibu dan bapak, maka ilmu yang mula-mula wajib dia pelajari adalah tentang bagaimana tata cara bersuci, bagaimana tohar. Kenapa? Karena setiap orang kalau sudah balik berakal, dia wajib tahu bagaimana cara bersuci, tahu cara berwudu, tahu bagaimana cara mandi wajib, tahu bagaimana istinja yang benar. Kemudian dia belajar tentang bagaimana tata cara sholat. Bulan puasa nanti boleh, apakah wajib dia belajar puasa saat itu? Belum, karena waktunya belum datang. Beko lah dake bulan puasa wajib dia belajar tentang fikih tata cara puasa. Apakah ketika itu sudah wajib dia belajar zakat? Belum, karena belum sampai kepada ketentuan wajib zakatnya. Tapi kalau misalkan dananya berlimpah berlebih, datang kewajiban zakat kepada dirinya, wajib dia tahu itu, Bu? Wajib. Barazakinya ibu dan bapak, tahun ini orang payah haji, namanya pun keluar untuk berangkat haji. Allah wajibnya belajar fikih haji dan umrah ibu dan bapak? Wajib. Jadi ilmu yang paling wajib dipelajari seorang hamba ketika dia berada pada kondisi tertentu adalah dia wajib belajar tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hidupnya saat itu. Maka kalau seandainya ada seorang pedagang, panggale, maka wajib bagi dirinya belajar tentang fikih muamalah, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara berinteraksi yang benar. Dan sampai nanti dalam perdagangan terjadi hal-hal yang dalam syariat, terjadi penipuan, terjadi misalnya ketidakjujuran, terjadi interaksi ribawi, itu yang harus dipelajari. Oh, ada orang pegawai di satu lembaga, satu tempat, dia belajar tentang apa perkara-perkara yang boleh dia kerjakan, apa yang harusnya dia tinggalkan. Maka bertemulah kita dengan penjelasan hadis tadi, bahwa yang dimaksud menuntut ilmu yang wajib bagi kita adalah ilmu yang paling kita butuhkan saat ini. Berarti kalau orang model kini wajib kita belajar tentang tata cara membaca Al-Quran. Wajib kita tahu tentang bagaimana tata cara taharah bersuci, baik itu wudu maupun mandi. Wajib kita belajar tentang bagaimana tata cara sholat, karena itu yang kita butuhkan sehari-hari. Dan mumpung karena sekarang tak lama lagi kita akan memasuki
raya Idul Adha, ya Bu ya, maka tentu ilmu yang wajib kita pelajari, yang mesti kita ketahui berkaitan tentang Idul Adha atau yang berkaitan dengan ibadah kurban. Ini terutama ilmu ini penting bagi siapa saja umat Islam karena kita akan memasukinya, dan lebih-lebih lagi pentingnya bagi orang yang mungkin barangkali Allah izinkan tahun ini ikut serta melakukan ibadah kurban. Maka dalam kesempatan kali ini Ibu dan Bapak, kita akan membahas tentang fikih yang berkenaan dengan Idul Adha dan juga ibadah kurban dan apa saja yang berkaitan dengannya. Nah, Ibu dan Bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yauman nahri ahabba ila Allah min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah untuk kita kerjakan di hari raya Idul Adha melebihi kecintaan Allah terhadap amalan menumpahkan darah. Hadis ini bercerita Ibu dan Bapak bahwa amal yang paling utama dilakukan di hari raya Idul Adha itu adalah amalan menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu apa maksudnya, Bu? Berkurban. Dan sembarang-sembarang menumpahkan darah ya udah. Boleh salah tumpah. Nah, ini berbahaya kan? Yang dimaksud di sini bahwa di hari raya Idul Adha amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah berkurban. Dan memang sudah menjadi haknya Allah. Allah menjadikan waktu-waktu tertentu dan mengistimewakan waktu tertentu itu dengan ibadah-ibadah tertentu. Itu haknya Allah. Contoh misalkan Ibu dan Bapak, tanggal 10 Zulhijjah Allah mencintai kalau kita melakukan ibadah kurban. Tanggal 9-nya, ya sehari sebelum itu, Allah mencintai kalau kita melaksanakan ibadah puasa hari Arafah. Bagi yang tidak di tanah suci, itu mereka melaksanakan puasa Arafah. Bagi yang di tanah suci melaksanakan haji, mereka mengerjakan rentetan ibadah, yaitunya mereka berwukuf di pada Allah misalnya menjadikan di sepertiga malam terakhir itu waktu-waktu yang cocok untuk sholat tahajud, banyak berdoa, banyak beristighfar, itu yang diutamakan. Jadi memang ternyata Allah sengaja menjadikan beberapa waktu tertentu lalu mengkhususkan ibadah-ibadah utama di dalamnya. Dan di hari raya Idul Adha itu ibadah yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban ini Ibu dan Bapak ada ketentuannya, ada syarat-syaratnya, tidak bisa asal sembarang potong, kan begitu. Kalau kita ditanya misalnya apa yang kita sembelih supaya sembelihan itu dinamakan kurban, kita menyembelih apa Ibu dan Bapak? Banyak, kita namakan semuanya dengan istilah hewan ternak yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah Al-An'am. Sudah menjadi nama surat ya, surat cobalah cari di Al-Quran surat Al-An'am itu apa artinya? Surat hewan ternak, binatang ternak. Al-An'am itu artinya hewan ternak. Nah, mana yang dikategorikan hewan ternak yang kalau kita sembelih maka nanti disebut sebagai kurban? Ulama menjelaskan ada 3 jenisnya. Ya, yang pertama adalah al-ibil atau onta. Yang kedua adalah al-baqar atau sapi. Dan diserupakan dengan sapi yaitunya kerbau. Sapi dan kerbau. Jadi sapi dan kerbau itu ibaratnya CLFL Bu ya. Nyo berarti kakak tebal. Pokoknya mau itu lah ya. Ya, boleh sapi, boleh kerbau. Yang ketiga adalah al-ghanam, yaitunya kambing atau domba. Jadi diserupakanlah dengan kambing itu domba. Nah, maka kalau kita perhatikan Ibu dan Bapak, inilah 3 jenis hewan yang kalau kita sembelih di hari raya Idul Adha, maka apa yang kita sembelih dinamakan dengan ibadah kurban. Didabih di orang misalnya di hari Idul Adha ayam ya tadi.
Apalagi kebetulan misalnya banyak ternak ayam misalnya. Nah, nyodapnya agak 100.000 ayam kali. 100.000 ayam itu berapa itu? Ya berapa banyaknya? Seekor ada 50.000. Misalkan 50.000 seekor, berarti kalau 5 juta ya. Harga seekor kambing ini berapa? 3 juta. Berarti yang sembelih berupa ayam nilainya lebih tinggi daripada seekor kambing. Pertanyaan, yang nyodapnya tadi dianggap korban atau tidak? Itu rugi itu, Bu. Rugi. Kalau niatnya untuk bersedekah, tetap saja sedekah itu baik diterima insya Allah oleh Allah. Tetapi yang dia sembelih tidak bisa dinamakan kurban. Itu saja bedanya. Karena memang kurban itu spesifik jenis hewan ternak yang disembelihnya. Tadi 3, ada onta, ada sapi atau kerbau, ada kambing atau domba. Kenapa yang pertama disebutkan onta? Karena memang onta ini jenis hewan kurban yang paling besar, paling banyak dagingnya. Nah, cuman kalau acara di Kota Bukit Tinggi ada untuk kebun binatang, aja tidak dia, Bu. Bermasalah juga, Bang. Ya, bukan daripada jadinya malah bikin ribut ya. Onta kenapa dia bagus? Karena dagingnya banyak. Tetapi kalau kita lihat bahkan di Timur Tengah, itu ternyata yang menyembelih onta juga tidak banyak. Karena memang onta ini pertumbuhannya agak lambat, Ibu dan Bapak. Yang banyak bahkan disembelih orang di sana itu kadang-kadang kalau tidak kambing, domba. Ya, kenapa? Karena ini yang cukup cepat perkembangbiakannya dan memang itu yang paling banyak untuk disembelih ketika hari raya Idul Adha. Ini yang pertama onta. Yang kedua adalah sapi atau jawi. Ya. Ada sapi, jawi, ada bantiang bagi ya. Nah, barangnya itu juga. Satu sapi bisa dipakai mengatasnamakan untuk 7 orang. Begitu juga dengan onta. Bisa sapi, bisa kerbau. Kalau di kampung awak yang banyak sapi atau kerbau? Kerbau ada, Bu? Mungkin dia mahal kali, Bu ya. Atau kerbau itu untuk membajak sawah kali ya. Lebih mahal mungkin. Baru yang ketiga, jenis yang disembelih itu adalah kambing atau domba atau biri-biri. Kalau salah satu di antara 3 jenis ini yang disembelih di hari raya Idul Adha, maka baru dia sah disebut sebagai sembelihan hewan kurban. Kalau yang disembelih di luar itu, maka dianggap sebagai sembelihan biasa, tidak termasuk ibadah kurban. Dan untuk terlaksananya penyembelihan hewan kurban ini, 3 jenis ini juga harus memenuhi kriteria. Apa contoh? Misalnya hewan tadi harus memenuhi standar usia yang sudah diperkenankan untuk disembelih. Kambing misalnya sudah bisa dijadikan hewan sembelihan kurban kalau usianya sudah 1 tahun lebih. 1 tahun umurnya masuk ke tahun kedua atau boleh dikorbankan. Domba pun juga begitu, sudah 1 tahun dia sudah mau masuk tahun kedua sudah boleh disembelih. Cuma kan masalahnya hewan itu kadang-kadang tidak ada akte kelahiran, ya. Bawa tahu umur hewan kurban tadi. Kecil orang jelek gigi, aku pun tidak paham masalah itu. Untuk masalah gigi itu, tidak usah ibu tanya ke ustaz-ustaz, mungkin tidak ada macam hewan kurban. Tanyakanlah kepada orang yang biasa menjual hewan ternak atau biasa berinteraksi dengan itu. Tanyakan kepada mereka, kok ibu mau barang kira-kira apa? Sehingga nanti kita menyembelih sesuai dengan yang disyariatkan. Kenapa ada ketentuan tahun itu? Ini sebenarnya berkaitan dengan jumlah dagingnya ada pada hewan tadi, Ibu dan Bapak. Kalau hewan itu kurang dari 1 tahun, mungkin tak barang-barang lah umumnya, sehingga dagingnya juga sedikit. Kan harapannya dagingnya banyak bisa dibagi kepada orang lainnya. Nah, sebagian ulama mengkategorikan kalau domba itu agak beda sedikit. 1 tahun itu agak gadangnya. Bahkan kalau ada yang misalnya badannya sudah lebih besar, misalnya walaupun belum 1 tahun, yang seperti itu sudah boleh disembelih. Tapi kalau dapet, kolai atau juru yang di atas 1 tahun, maka itu jauh lebih baik. Ini yang pertama kalau kambing. Kalau sapi harus sudah 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Nah, kalau onta
itu harus sudah masuk usianya 5 tahun, masuk ke usia 6 tahun. Coba bayangkan ibu dan bapak, kota itu lama kita menunggunya. Itu makanya memang lebih cepat atau lebih banyak orang menyembelih itu kalau tidak sapi ya kambing. Cuma nanti memang mana yang lebih banyak disembelih itu berbeda dengan kondisi di masing-masing daerah. Kalau di kampung awak mungkin yang paling banyak itu orang Dabiah Jawi. Ya. Kalau di Arab ibu dan bapak atau di Mesir misalnya aku 10 tahun di situ, itu jarang orang sembelih sapi. Yang paling banyak justru kambing atau domba. Kenapa? Karena memang di Timur Tengah itu tidak ada panitia korban. Jadi panitia korban itu adanya di Indonesia. Di Makkah atau Madinah atau di Mesir itu orang kalau mau menyembelih hewan korban, bagaimana caranya? Lihat saja lah nanti menjelang Idul Adha. Kalau ada agak parkir di muka rumahnya itu kambing nggak sekuat atau tanda korban. Karena mereka itu rata-rata kalau menyembelih hewan itu sifatnya mandiri masing-masing. Nah ada panitia-panitia yang saja. Ya waktu pakai panitia. Dek kalau pakai panitia, maka bisa dikumpulkan jamaah. Cik Jawi dapat 7 orang. Kalau di sini kamu ngumpulnya 7 orang lu nggak mau. Akhirnya masing-masing setiap rumah inisiatif. Siapa yang nyoba korban nyoba di Suram, ikutnya dari Suram. Ya, karena memang mereka juga sudah terbiasa dengan hal yang seperti itu. Nah bisa Nabi Suram dipanggil ikut tukang jaga. Seperti itu saja mereka. Jadi yang panitia-panitia korban itu ada di Indonesia. Tapi beruntunglah di Indonesia sebenarnya. Karena tidak semua kita bisa melakukan itu. Akhirnya kita amanahkan, kita wakilkan kepada panitia korban. Nah itu perbedaan yang terjadi tentang apa yang biasa disembelih di kita dengan yang ada di tanah suci. Dan syarat mengenai ketentuan hewan kurban tadi juga ibu dan bapak, itu haruslah hewan kurban yang sehat. Tidak pincang kakinya, tidak buta matanya, tidak pernah terpotong anggota tubuhnya. Kenapa? Karena memang kurban ini kita niatkan sebagai bentuk ibadah, mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik yang kita punya. Makanya dalam ayat Al-Quran dikatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum dikatakan telah melakukan kebaikan, mencapai kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta terbaik yang kamu miliki. Salah satu bentuk harta terbaik yang kita miliki, yang kita berikan adalah dalam bentuk kurban. Makanya dipilih abana yang ancak, yang samparono hijau lama. Nah, kembali kepada status hewan kurban tadi ibu dan bapak. Kalau seandainya dia telah memenuhi syarat dan juga kriteria, jelas hewan kurbannya apa, jelas kemudian usianya, sehat fisiknya, baru kemudian untuk sahnya penyembelihan hewan kurban tadi, hewan kurban tersebut harus disembelih pada waktu yang sudah ditentukan. Kapan waktu penyembelihannya ibu dan bapak? Penyembelihan hewan kurban dimulai sejak tanggal 10 Zulhijjah. Dengan catatan mulai menyembelihnya itu setelah orang selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan sampai beku ada yang curi start. Ya, lalu orang selesai melaksanakan sholat Idul hanya suap. Anda boleh. Ustaz, di situ banyak mana jaminan tidak biasa nanti ikut. Ya kalau kita kerajukan lo siapa sudah itu sudah sebuah. Boleh bu? Tidak bisa, ya karena ini persoalan ibadah dan ibadah terkait dengan waktu. Tapi dia tidak sampai 100 ribu ya. Di situ berapa? Hah? 2. Di masa aja tadi. Masa aja mungkin karena beda ya. Ini kan kita dari berbagai tempat ada ya. Mungkin banyak, ada yang 10, ada yang 20 atau berapapun jumlahnya. Yang jelas penyembelihan hewan kurban tadi setelah selesai sholat Idul. Dan itu berlangsung sampai 3 hari tasyrik berikutnya. Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Artinya apa ibu dan bapak? Ketika orang menyelenggarakan ibadah haji di tanah suci, umat Islam di seluruh dunia itu juga mengimbangi ibadah yang mereka lakukan. Mereka juga melakukan ibadah yang tak kalah hebatnya.
yaitunya umat Islam di seluruh dunia menyelenggarakan ibadah kurban, dan kurban itu bisa dilaksanakan kalau tidak tanggal 10 maka boleh dilaksanakan pada 3 hari tasyrik. Tidak bisa tanggal 10, boleh tanggal 11, tidak bisa tanggal 11, boleh tanggal 12, paling lambat itu tanggal 13. Selambat-lambatnya tanggal 13 sebelum matahari terbenam masuknya waktu maghrib. Jadi nanti kalau seandainya panitia misalkan menyepakati awak misalnya kebetulan hari raya hari Jumat, ya kalau kita udah biasa setelah sholat Id nanti takut terpotong dengan sholat Jumat, kita ganti jadi hari Sabtu, boleh bu? Boleh. Oh ternyata Sabtu orang banyak kerja diganti hari Minggu biar libur, boleh? Masih boleh. Jadi pilihan waktunya itu diserahkan. Ini juga menunjukkan bahwa ternyata dalam Islam hari raya Idul Adha itu dikenal sebagai hari raya besar bagi kita umat Islam. Ya, hari raya Idul Adha itu sebenarnya hari raya besar. Kenapa besar? Karena memang waktu pengerjaannya juga lama. Lama ini Bunda Bapak. Ya, ketika jamaah haji di tanah suci mulai beribadah haji, kita juga beribadah di sini. Kan sama-sama waktunya bu ya. Kalau jamaah haji di tanah suci itu bu, berapa lama juga beribadah haji bu? Berapa totalnya? Sampai puluh hari. Sampai puluh hari itu jumlah hari jamaah suci Indonesia di Arab Saudi. Tapi yang pelaksanaan hajinya berapa? Setengah hari. Sahabat tahunan. Ibadah haji itu jumlahnya hanya 5 hari. Jadi ibadah haji dan sebana ibadah itu yang sebana dikerjakan jamaah untuk menggugurkan rukun Islam yang kelima itu pada dasarnya waktu pelaksanaannya 5 yang 5 hari itu dimulai dengan pada tanggal 9 Zulhijjah setelah jamaah mengenakan kain ihram berniat untuk haji, maka kemudian mereka pergi kepada Arafah, dimulailah rentetan ibadah haji. Tanggal 9 wukuf di padang Arafah, sorenya atau malamnya bergerak menuju Musdalifah, mabit di Musdalifah, kemudian mengambil batu untuk dilempar, besoknya mulai melontar jumroh tanggal 10 Zulhijjah. Artinya apa? Ketika jamaah di tanah suci melontar jumroh di tanggal 10, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan hari raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 jamaah haji di tanah suci mereka mabit di Mina. Setelah mabit besoknya kembali melontar jumroh ula usra aqabah. Selama waktu itu juga jamaah atau umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah kurban. Jadi ternyata memang sama-sama melaksanakan ibu dan bapak. Yang di tanah suci melaksanakan ibadah haji, yang di luar tanah suci melaksanakan ibadah kurban. Dan waktunya lama, panjang. Makanya memang tadi kita katakan bahwa hari raya Idul Adha itu sebenarnya hari raya besar. Beda jauh di Indonesia. Kalau di Indonesia apa yang nggak ada hari raya kira-kira Idul Fitri itu ada. Idul Fitri. Baru kadang lewat Idul Fitri pertama hari liburnya panjang ya. Ya. Puasanya lama. Tapi kan itu tak masuk hari raya. Ya, di hari raya Idul Fitri itu kalau kita cari penanggalannya cuma satu, tanggal 1 Syawal. Kalau Idul Adha tanggal 10 tambah 3 hari tasyrik. Di Indonesia Idul Fitri itu orang pulang kampung ya, mudik. Idul Adha pulang kampung orang. Libur saya sebentar sekali 2 hari. Ya. Padahal kalau kita banding-bandingkan, ya, coba bayangkan ibu dan bapak, di hari Idul Adha itu, di hari Idul Fitri misalnya orang boleh puasa atau tidak? Haram puasa pada hari raya Idul Fitri. Begitu juga haram puasa pada hari raya Idul. Ditambah 3 hari tasyrik haram kita puasa. Kenapa? Hari raya Idul Adha ditambah hari tasyrik itu harinya berbahagia, dikenal dengan hari makan
makan-makan. Islam itu merayakan hari rayanya dengan cara makan-makan dan berbagi makanan dengan orang lain. Makanya haram puasa, tidak boleh puasa di hari itu. Seperti itu agama ini mengapresiasi hari raya. Itu hari makan-makan. Jangan sampai ada di dua hari raya itu, Idul Fitri, Idul Adha, orang tidak makan, dan sampai bahagiakan semua orang bagi makan-makan. Apalagi Idul Adha yang jelas-jelas hewan kurban dipotong satu. Jangan sampai ada orang yang tidak dapat. Seperti itu Islam mengapresiasi hari raya. Jadi jangan sampai salah ya Bu, dengan tradisi makan-makan itu bagus sebenarnya. Makan-makan itu ekspresi kebahagiaan, bahkan juga bagian bentuk dari kita ikut berbagi kebahagiaan. Akikah, orang kan bahagia atau sedih akikah Bu? Bahagia karena lahir, ekspresinya dengan berbagi makanan. Diundang orang makan, adakan mendoa akikah. Ya, Idul Adha, potong kambing, potong sapi, bagi makanan ataupun daging. Semuanya diekspresikan dengan berbagi makanan. Tetapi memang dalam Islam, Idul Adha itu yang lebih besar. Kenapa? Pertama ada hari Idul Adha-nya dan hari tasyriknya. Yang kedua, takbirnya mana yang lebih lama? Lebih lama Idul Adha. Idul Adha pada hari takbir itu semenjak hari raya sampai selesai hari Idul Fitri. Jadi mana sebenarnya lebih gada Bu? Ya sebenarnya lebih besar itu Idul Adha. Tetapi memang ya kondisi berbeda bagi, tapi tidak ada masalahnya. Yang penting bagaimana kita ketika jamaah haji di tanah suci melaksanakan ibadah, kita juga mengimbangi ibadah mereka di sana. Nah ini dia bentuk bagaimana kita menyeimbangkan atau menyamakan ibadah kita dengan jemaah suci yang ada di tanah suci. Nah ini udah Bapak jangan dalam hadis tadi dijelaskan bahwa amalan yang paling utama itu adalah menyembelih hewan kurban. Sudah kita jelaskan tadi apa jenisnya, bagaimana kriteria umurnya, keadaan fisiknya, kemudian waktu penyembelihannya. Sekarang cara lain, bagaimana caranya agar penyembelihan itu dikategorikan penyembelihan yang sah, diterima sebagai ibadah. Caranya adalah dengan memutuskan 4 saluran yang ada di leher hewan kurban. Mana 4 saluran tadi? Yang pertama adalah saluran tempat hewannya makan. Namanya Bu? Tenggorokan. Kemudian tempat lewatnya bernafas, kerongkongan. Kemudian apa lagi? 2 urat yang ada di samping kiri dan kanan. Cobalah dirosok, boleh ada Bu? Ada udah? Kalau udah ada Bapak ini. Jadi di sini ini ada 2 urat Ibu dan Bapak, terasur aliran darah di sana. Maka orang ketika menyembelih hewan kurban harus dia mematikan di samping 2 saluran di dekat ini putus, saluran makan dan juga pernafasan. 2 urat di samping kiri dan kanan ini juga harus putus. Dalam bahasa fikihnya al-wajadain. Kalau di awal itu namanya boleh apa Pak? Nadi apa? Pokoknya itu loh ya. Kalau seandainya dilakukan penyembelihan putus yang 4 ini, maka dikategorikan sah ibadah kurbannya. Maka memang ketika menyembelih itu perlu dipastikan semua saluran tadi sudah betul-betul putus. Makanya memang untuk masalah penyembelihan ini kita sangat menyarankan penyembelihan itu tidak harus dilakukan oleh ustadz. Kalau seandainya ustadznya pandai menyembelih, serahkan. Tapi kalau kemudian ustadz tidak biasa menyembelih, ada tukang jagal yang sudah terbiasa, sudah ahli, boleh serahkan kepada mereka. Tidak ada masalah. Yang penting dia tahu bagaimana tata cara penyembelihan yang sah sesuai syariat. Tidak ada masalah. Karena ini masalah cara, masalah pengalaman. Orang yang sudah terbiasa motong mungkin boleh jadi lebih berpengalaman, dengan catatan dia tahu tentang ketentuan syariat, membaca basmalah dan juga mengarahkan ke kiblat. Ya. Tetapi memang tidak dianjurkan hewan kurban tadi sampai putih kepalanya. Lihat cari hewan kurban putih kepalanya. Ayam mungkin yang lain ya. Kenapa tidak boleh diusahakan tidak sampai putus? Nah ini kalau kita tinjau dari ilmu kesehatan, otak ini kan tempat kontrol semua kegiatan tubuh ya. Kalau kepala ini putus dari badan, otak tidak bisa menginstruksikan kepada jantung.
Jantung ini kan tugasnya memompa darah. Kalau kepala masih terhubung ke jantung, berarti perintah otak itu masih sampai sehingga jantung akan terus memompakan darah. Kalau darah terus dipompa, maka sampai habislah darah-darah yang ada pada tubuh hewan kurban tadi, keluar dia, maka hewan tadi menjadi bersih, tidak ada lagi darah yang tersisa. Sehingga nanti yang kita makan itu adalah hewan kurban yang sehat karena darahnya tidak ada. Di samping karena memang dalam Islam darah itu dinilai sebagai najis dan haram kita memakan darah. Ya, umat Islam tidak boleh makan darah. Hurrimat alaikumul maitatu wad dam, diharamkan bagimu memakan bangkai dan juga memakan darah. Kalaupun ada darah yang diperbolehkan kita makannya ada dua saja, Bu. Ada dua jenis darah yang kita boleh memakannya. Apa darah itu? Uhillat lakum al-maitatani wa damani, dihalalkan bagimu memakan dua bangkai dan juga dua darah. Makan bangkai boleh, Bu? Tidak boleh. Tapi ada yang dibolehkan, yaitu bangkai ikan dan juga belah. Ibu makan ikan, makan bangkai atau tidak? Yaudah. Masak itu kan cara kemudian mengolahnya. Pertanyaannya, ikan itu bangkai atau tidak? Berapa bangkai? Berarti makan bangkai ya. Jadi kita harus paham dulu Ibu dan Bapak, bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati tidak lewat jalan disembelih. Apa saja hewan, kalau dia disembelih lebih dahulu matinya, Bu, namanya itu. Bukan bangkai, itu namanya hewan sembelih. Bedanya. Hewan yang disembelih kemudian mati, itu mati tahu. Namanya bukan bangkai, tapi namanya hewan sembelih. Tapi kalau ada hewan normal-normal saja dia, babu kuat panjang yang mati. Apa namanya? Bangkai. Kenapa bangkai? Matinya tidak disembelih. Apa saja yang mati tanpa disembelih maka namanya bang. Nio matinya elok-elok, tidak jalan saja tiba-tiba matinya. Atau dia sakit asal tidak disembelih namanya bang. Pertanyaan, ikan itu baca dong. Ikan itu bisa disembelih. Lihiannya saya nampak ya, Pak, kapan tadi? Kadang-kadang di toko loh, baru mati nah. Nah itu berarti dia bang. Tapi bangkai yang satu ini halal untuk dihalalkan bagimu dua bangkai ikan dan belalang dan dua darah, yaitunya hati dan juga limpa. Jadi ternyata hati itu darah Ustaz. Yo, tapi kok jenis darah yang padatnya dan memang itu yang diizinkan oleh syariat untuk dimakan. Sementara darah-darah yang lain tidak boleh dimakan. Tapi Ustaz, orang sudah dinabian itu dia biar tidak darah Jawi itu saja. Memijak darah hewan kurban itu tidak ada kajian syariatnya. Itu balik ke konsep kesehatan. Tanyalah kepada ahli kesehatan psikosodio. Darah itu dipijak-pijak mereka Pak. Ada kesehatannya Bu. Maka dipijak di orang. Gimana tuh? Awak kan ahli kesehatan psikosodio. Kok bertanya gini Bu? Ambo kalau di rumah berceramah mau kejian, kok orang kesehatan yang bisa menjadikannya Bu? Ambo tanya ke orang itu dulu, kalau dia sehat hati dirinya bijalah. Nah, nggak ada kecil udah. Tuh Tuhan dipijak semua orang. Nggak tahu, kalau nggak tahu sudah dikatakan. Yang pertama karena darah itu dihukumi darah itu najis Bu. Darah itu najis. Kecuali kalau bisa dibuktikan oleh kesehatan ada manfaatnya, ada kegunaan kesehatannya, silakan dikerjakan. Berarti ada yang mau dicari. Tapi kalau tidak ada manfaatnya secara agama, tidak ada anjuran injak-injak darah hewan kurban. Kalau secara kesehatan tidak terbukti juga, tidak usah dikerjakan. Itu hanya sekedar mengikuti kebiasaan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Pada injak-injak darah, cari injak-injak. Selainnya, ya, tidak ada fungsinya. Tapi tidak ada anjuran syariat memijat-mijat itu, tidak ada.
Kenapa? Karena memang darah itu dihukumi najis sebaiknya dihindari. Mohon maaf Bu, sama najis itu, mohon maaf, darah itu kan najis, kotoran hewan najis. Apa dari bijak-bijak itu? Kalau tidak ada manfaatnya sama saja, seperti kita bijak-bijak najis. Kecuali kalau memang ada informasi kesehatan mengatakan dengan mengenakan kaki ke darah itu ada manfaat kesehatannya, tidak ada alasan logisnya, silakan. Tapi aku tidak berkompetensi menjawab itu karena ahli kesehatan yang mengetahuinya. Jadi balikkan kepada ibu bapak yang ahli kesehatan di sini. Kalau ada silakan, kalau tidak ada tidak dulu dilakukan. Ini berkaitan tentang cara metode pemotongan tadi. Nah kita lanjutkan hadis Nabi tadi bahwa ibadah yang paling utama dikerjakan pada hari raya Idul Adha itu adalah menumpahkan darah alias memotong hewan apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa innahu lata'ti yawmal qiyamah bi quruniha wa aslafiha wa ash'ariha. Dan nanti di hari kiamat hewan kurban tadi akan datang dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dengan rambut-rambutnya. Untuk apa? Menjadi saksi kepada Allah. Ya Allah, inilah dulu hamba-Mu ya Allah. Dia korbankan aku dalam rangka ibadah kepada. Jadi saksi dari dia. Ya, dia menjadi saksi. Mungkin orang bertanya, apa yang di samping itu tanduk, kuku, rambut. Padahal kalau kita perhatikan ibu dan bapak, kalau kurban, tanduk hewan, kukunya, rambutnya, kilo-kilo dipakai di orang atau dibuang? Kenapa yang dibuang itu datang? Bagaimana dengan dagingnya yang dimakan? Apakah tidak datang? Nah, ulama menjelaskan, kalau yang disebutkan tadi itu saja yang biasa dibuang orang saja datang sebagai saksi, apalagi yang nanti dagingnya dimakan oleh manusia, pasti akan datang lagi. Yang tersisa-sisa saja yang nanti bakal dibuang datang sebagai saksi, apalagi yang banyak manfaat seperti daging-daging. Insya Allah semuanya datang menjadi saksi dari kiamat. Ya Allah, inilah hamba-Mu, dia mau berkorban, dia rela sisihkan sebagian hartanya untuk berkorban. Wa inna dama la yaqau minallahi bimakan qabla an yaqa minal ardi bimakan. Dan sesungguhnya adalah hewan kurban itu sebelum dia sampai ke bumi, ke permukaan tanah, pahalanya lebih dahulu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebayangkan hewan kurban itu kalau disembelih, keluar darahnya itu capek atau apa? Capek jatuh ke tanah Bu? Capek. Apa kata Nabi? Lebih dahulu pula sampai pahalanya kepada Allah sebelum dia sampai mengenai tanah. Dan memang yang kita jadikan sebagai ibadah itu kan bukan darahnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanalallaha dima'uha luhumuha wala dima'uha. Bukan darahnya yang sampai kepada Allah, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah. Yang sampai itu adalah nilai takwa dari orang yang berkorban. Mau dia menyisihkan rezekinya untuk berkorban. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan, maka adalah usaha walam yudhaki fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kelapangan harta tapi dia tidak mau berkorban, apa kata Nabi? Fala yaqrabanna musallana. Jangan nanti dia salat di dekat tempat salat kami. Jangan dekat tempat salat kami, kata Nabi. Begitu Nabi memberikan ancaman dan juga saksi. Maka bagi kita ibu dan bapak yang sudah Allah berikan karunia, Allah limpahkan rezeki yang berlebih, maka mari kita mantapkan hati kita kuatkan hati kita, yuk kita berkorban. Kalau seandainya belum ada rezeki, berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan Allah mampukan kita bisa kita ikut serta berkorban hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah mungkin itulah barangkali bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya minta maaf karena tadi akan ada sosialisasi ya dari kampus. Ya saja, mungkin kita cukupkan sampai di sana ibu dan bapak. Sebelumnya mungkin kalau ada yang mau bertanya satu atau dua orang, silakan. Barangkali silakan Bu satu ya. Assalamualaikum. Bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah kurban, apa yang bisa dilakukan? Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah,
orang-orang kaya itu telah memborong semua amal ibadah. Mereka pergi haji, mereka pergi umroh, mereka berzakat, sementara kami tidak bisa melakukan hal yang sama. Apa kata Nabi? Fakullu tasbihatin sadaqah, fakullu tahmidatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap tasbih yang kamu ucapkan itu bernilai sedekah. Setiap takbir, tahmid, tahlil yang kamu bacakan itu sedekah. 2 rakaat duha yang kamu kerjakan di waktu pagi itu juga sedekah. Maka kalau seandainya kita belum mampu melaksanakan hal yang sama, yang pertama tanamkan dalam hati, ya Allah, doakan dari sekarang, ya Allah, izinkanlah suatu saat nanti ya Allah bisa pula melakukan hal yang sama. Yang kedua, perbanyak amal-amal ibadah lain yang boleh jadi orang-orang kaya lupa mengerjakannya. Apa itu? Banyak-banyak berzikir, takbir, tahmid dan juga itu caranya. Tapi kalau tahu orang kaya berita itu doa, itu sama-sama berkacau. Ya, sama-sama berlomba-lomba, karena memang ibadah itu Allah berikan kepada siapa yang mau mengerjakannya. Kalau belum bisa kita saingi mereka dalam hal seperti ini, maka kita saingi mereka dalam hal yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah nampak niat kita, Allah tahu kejujuran hati kita, Allah berikan juga balasan yang tak kalah besarnya dari orang-orang yang bisa melakukan itu. Itu kira-kira Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Silakan Bu. Ini pertanyaan kedua, pertanyaan terakhir Ibu ya. Tahun orang kaya menikah. Ya. Oh baik, itu masuk dalam tema membadalkan haji bagi orang yang sudah meninggal dunia. Badal itu apa? Ganti. Jadi ada orang sudah meninggal dunia, datang anaknya atau orang lain menggantikan haji dari orang yang sudah meninggal dunia. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Betul? Orang tua. Ya, catatannya ada, catatannya ada orang yang ingin menghajikan orang lain atau juga mengumrohkan orang lain. Syaratnya adalah dia sudah haji terlebih dahulu, dia sudah umroh terlebih dahulu. Jadi misalnya nih ada orang tua sudah meninggal dunia, naik porsinya untuk anak, anakku berangkit. Kalau dia sudah haji, maka dia bisa menjadikan haji ini dia niatkan untuk menggantikan orang tua sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya sampai. Tapi kalau dia belum haji bagaimana? Anda bisa ikut nyoba haji untuk dirinya seorang. Berarti nanti kalau nanti dia punya kelebihan rezeki, dia bisa mendaftar untuk haji berikutnya, atau kalau dia tidak mampu, dia titip kepada orang lain untuk mengerjakannya. Kalau niatkan kepada salah seorang yang baik, petugas haji atau yang lain, atau kepada orang lain dibiayainya, tolong hajikan orang tuamu. Nah gitu caranya Bu ya. Nanti orang yang berhaji itu dia akan berniat atas nama orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya sampai. Karena dahulu pernah sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku meninggal dunia, apakah aku bisa menggantikan haji untuk beliau? Kata Nabi, ya silakan. Kalau seandainya hutang kepada manusia bisa dilunasi oleh anak, apalagi hutang kepada Allah. Begitu juga dengan pahala haji maupun juga pahala umroh. Nah kira-kira seperti itu Ibu dan Bapak. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Dan mungkin juga sebagai informasi, izin Ustaz, mungkin karena jadwal kos sekali 2 bulan, berhubung 2 bulan lagi bulan Agustus